Sebetulnya pesan hukum dipermainkan memang ditujukan kepada siapa sebetulnya? Ini pertanyaan ini sudah berulang kali saya dapatkan dari tadi Ya kau siang jawab memang. lah, jangan diulang lagi pertanyaannya. Sekarang saya tanyakan, apakah Ibu Mega sudah pernah mengalami hal yang pahit pada waktu Orde Baru? Sudah. Itu kenyataan yang ada. Terus? Itu tidak bisa, itu catatan sejarah. Nah, Ibu Mega mengingatkan bahwa kali ini jangan lagi hal itu terjadi. Karena kalau hal itu terjadi, ini akan setback lagi seperti tahun 98. Nah, kita semua mengetahuinya. Contoh seperti Mahkamah Konstitusi, ada yang tidak saya nggak enak nanti pakai kata menduga, dikira karena saya Riko Sotarduga berkampanye soal ini ya. Enggak, tapi kenyataan sampai banyak. Ayo adik-adik mahasiswa mengatakan Mahkamah Keluarga. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak dari dulu ada seperti itu? Itu kenyataan yang ada. Dan banyak hal-hal lain lagi. Tadi kan sudah diingatkan Ibu Mega. Ada kesalahan. Tapi kan bukan berarti dihakimi seseorang rakyat itu karena salah. Kan tidak boleh seperti itu. Apa kalau karena suara jreng terus dipukuli? Boleh. Ya tapi ganggu juga kan? Loh ganggu. Masukkan ke polisi. Silakan diproses. Apakah hukumannya apa? Mungkin ada hukuman disiplin atau beberapa hari. Silakan saja. Tapi apa boleh disiksa? Tapi kalau satu hal lagi tadi, selain ini tadi sudah jawab. Ya, satu lagi sudah dijawab, tapi soal etika dan moral. Yes. Itu sebenarnya pesan itu mau ditujukan kepada siapa? Seorang mau menjadi pemimpin harus betul-betul menjaga etikanya. Nah, itu diingatkan oleh Ibu Mega bahwa begini. Kan tadi nanti Mas Budiman mau tanya, kenapa sih Bapak Presiden Joko Widodo pergi ke Filipina? Tadi nanya begitu di sebelum siaran ini. Saya sampaikan, itu kan wajar-wajar saja mau pergi kemanapun atau apapun yang dilakukan. Karena ini pada saat ini situasi perekonomian tidak mudah. Ini ingin mempersatukan ASEAN pada masa-masa terakhir dari kekuasaannya beliau. Nah, tapi sekali lagi kita kembali ke hal tadi. Bahwa Ibu Mega mau mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Pemilu ini bukan main-main. Untuk apa diadakan pemilu kalau tidak ini berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil? Enggak usah. Untuk apa? Kami sama Mas Habibur Rahman sama Bung Ahmad Syaroni sudah membuat undang-undang ini. Kan ini harus dijalankan dengan konsekuen. Jangan ada melanggar hukum. Kalau memang salah, ayo Bawaslu, Panwaslu, silakan ditindak. Itu Ibu Mega kan mengingatkan itu. KPU. Nah, ini yang dilihat. Sekarang apakah masyarakat tidak tahu? Tahu, makanya ada silent majority. Baik, Bung Saroni, kalau Bung Saroni lihat gimana ya? Soal tadi kan yang tadi gue mau nanggapin dulu. Apa tuh yang apa tanggapin? Gak bahaya tah. Gak bahaya tah. Soal etika dan moral dan kemudian presiden kemudian bertemu dengan 3 menterinya dan kemudian menjelang debat. Ini gimana? Apakah sesuatu yang pantas dilakukan? Pantas saja kalau pembantu dan presiden kan? Sebenarnya gini kan, tadi saya juga udah nyampein. Kalau ngomong ekstrimnya, Pak Presiden harusnya tidak lakukan itu. Secara etika, presiden harus menjadi tokoh pimpinan bangsa ini, melihat para paslon bertarung. Bukan pada mempertontonkan satu silaturahmi yang memang dilakukan. Bapak saya, Ketua Umum Surya Paloh, ketemu, nggak pernah mau dibuka. Diumpetin terus. Ketemu dengan siapa? Dengan Pak Presiden. Nggak pernah, dipampang lagi nggak pernah. Selalu diumpetin, ada berita, tahu-tahu ada berita rame di wartawan. Benarkah Pak Ketua Umum Nasdem ketemu Pak Presiden misalnya gitu. Nah ini kan satu hal silaturahmi oleh seorang Bapak Negara. Mestinya ke semua Ketua Umum kumpulin, datengin dan bicarakan bahwa pemilu ini kalian harus menjamin semuanya aman, damai dan tidak ada terbengkalai. Kan itu bagus. Tapi kalau mempertontonkan hanya kepada koalisi yang paslon seseorang misalnya, kan nanti dampak yang berbeda dilihat orang, kenapa ya kok Pak Presiden hanya ngundang ketua umum partai pada paslon A misalnya gitu. Kenapa enggak semua Pak Ketua Umum diundang dengan konsep yang sama, tapi semua dipertontonkan. Itu lebih menarik mungkin daripada akhirnya cuma 3 ketua umum gitu. Bung Habib, kalau kita sedikit bergeser dari pertemuan partai politik ya, tapi kan kemudian setelah debat yang kata orang itu cukup panas, itu kemudian presiden juga kemudian meminta agar format debat itu diubah, disesuaikan karena lebih ke cenderung saling serang personal, tapi nggak ada visi dan misinya. Anda menanggapinya gimana terhadap permintaan presiden itu?
Ya silakan saja ya, Pak Presiden kan juga bagian dari warga negara. Warga negara? Ya, Oke. dia melihat debat sejak pertama, kedua, ketiga, tentu semua orang punya masukan. Ya, kita pribadi tentu juga punya banyak masukan. Pengen dapat yang lebih berkualitas debatnya tersebut. Tapi kembali soal makan-makan itu tadi, saya sepakat dengan pendapatnya Pak Saroni waktu awal tadi. Presiden silahkan kok sebagai warga negara berhak, ya kan ya. Karena apa? Karena konstitusi kita mengatur seorang presiden incumbent bisa maju kembali. Jadi kalau kita ngomong tadi mempersoalkan makan-makan itu nggak relevan lagi. Karena kita presiden incumbent saja boleh maju kembali kok. Teman-teman mohon maaf Pak Saroni ya, 2019 nggak pernah mempersoalkan, nggak pernah itu Pak Jokowi waktu itu nggak pernah ngajak Pak Prabowo makan misalnya, partai pendukung Pak Prabowo makan. Jelas-jelas beda koalisi, bahkan Pak Jokowi kampanye untuk dirinya sendiri. Nah itulah pentingnya bagi kita untuk kembali kepada aturan. Aturan yang kita sepakati, kita tuh bisa kok bikin aturan sampai detail juga bisa kok. Aturan yang umum bisa, aturan yang detail bisa. Ketika aturan sudah kita sepakati, Ikutin. itu saja kita ikuti. Sepanjang tidak melanggar, tidak beretika kalau aturan tersebut kita persoalkan. Berarti kita nggak paham apa yang kita lakukan sendiri. Gitu. Oke, baik. Bung Philip, kembali saya ingin tanya pandangan Anda ya sebagai mungkin pihak yang relatively netral terhadap reaksi atau komentar dari Presiden Jokowi soal debat yang nggak ada visinya, lebih ke saling serang personal dan meminta agar KPU yang mandiri untuk mengubah format debat. Sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh Presiden? Kebetulan saya kan panelis ya. Oh, kebetulan panelis. Mungkin Cocok. agak kurang etik sebetulnya untuk mengomentari. Tetapi menurut saya begini, masalah utamanya itu adalah waktu yang nggak cukup. Waktu yang nggak cukup. Karena terlalu pendek, Oke. sehingga memang semua pasangan calon tidak punya cukup waktu untuk mengeksplorasi dan menyampaikan satu, pikiran-pikirannya sendiri. Dua, juga tidak bisa dengan cukup merespon apa yang disampaikan oleh mungkin lawan debatnya dalam segmen-segmen perdebatan itu. Akibatnya adalah ada muncul kayak kembang api seperti yang kita lihat, dan sebetulnya kalau menurut saya itu agak wajar lah karena memang debat itu Yang wajar apa? Permintaan untuk mereformulasi debat? bukan letupan-letupan letupannya. itu menurut saya wajar dalam debat. Apalagi yang disiarkan langsung secara televisi, lewat televisi yang ditonton oleh puluhan juta penonton gitu. Dan menurut saya yang harus ditambah mungkin adalah waktunya, karena agar memberi ruang yang cukup gitu. Dan ini kira-kira yang paling penting yang harus dilakukan oleh teman-teman di KPU untuk pemilihan yang akan datang. Nah yang kedua juga saya kira paslon-paslon ini bukan cuma yang pemilu kali ini ya, pemilu-pemilu yang sebelumnya juga, mereka juga sebetulnya kadang-kadang begini Mas Budiman, ketika mereka menjawab, mereka tidak terlalu menjawab pertanyaan, tetapi dia bicara pada konstituen yang nonton, sehingga dia ingin menyampaikan poin-poin yang menurut mereka akan ditangkap Meskipun tidak ditanyakan ya. Meskipun tidak ditanyakan. Akibatnya adalah ini efek yang Kita juga ada yang perlu di-deliver gitu kan. Ada yang harus apapun di-deliver. pertanyaannya gitu kan. Sehingga nah ini yang mungkin harus kita tekankan agar dan dibuat sedemikian rupa agar para kandidat ini menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Oke.